Elips ini mewakili perekonomian. Oke. Sementara sisanya itu adalah alam atau nature. Gitu. Nah, di dalam perekonomian itu sendiri itu ada aktornya, ya. Dalam hal ini yang paling utama adalah produsen dan konsumen. Nah, produsen melakukan aktivitas produksi, memproduksi barang. Barang itu nanti dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ini memproduksi barang, G, ya. Tetapi untuk memproduksi barang tersebut, produsen menggunakan alam sebagai sumber dari bahan mentah atau raw material. Jadi alam mensuplai raw material, warnanya seperti menyuplai raw material atau bahan baku untuk proses produksi, ya. Jadi itu fungsi dari alam yang pertama, di mana terkait dengan perekonomian. Nah, dalam proses produksinya, produsen selain menghasilkan barang juga memproduksi residu hasil produksi. Jadi dia menghasilkan residu ini, tapi residu tersebut melewati dulu proses sini, dimana setelah melewati proses ini ada bisa terjadi proses recycling. Jadi ini adalah residuals atau RP. Kemudian ini recycle atau RPR. Setelah melalui proses residual recycle, baru dia di discharge atau RPD. Okay. Nah, konsumen juga sama. Ketika dia melakukan proses konsumsi, dia juga menghasilkan residu. Oke. Sebagian di recycle, dan dibalikan ke proses produksi lagi untuk diulang. Setelah itu sisanya baru di discharge. Jadi ini di discharge, dikembalikan, maksudnya ini di discharge ke RCD. Ini recycle dari konsumen, RCR. Oke, jadi pada akhirnya bahan baku yang diambil oleh produsen diolah, dijadikan barang dan jasa,
dikonsumsi oleh konsumen. Ketika dalam proses konsumsi dia ada residual. Ini lupa, di sini residual. RC. Oke, jadi dari sini sebenarnya kita bisa membagi dua kajian dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ekonomi sumber daya alam dan ekonomi sumber daya alam itu adalah ilmu ekonomi yang mencoba mempelajari sebelah sini, di sini. Jadi proses di mana hubungan antara alam dan perekonomian itu adalah ketika dia kaitannya dengan penggunaan alam sebagai bahan baku. Ini. Jadi ini kalau boleh saya ini adalah SDA. Ketika ekonomi itu dikaitkan dengan alam dalam proses di mana dia mengeluarkan polusi atau discharge residual ke alam, nah bagian yang ini adalah ekonomi lingkungan. Jadi itu materi yang membedakan sebelum UTS dan sudah UTS. Jadi ini sang ESDA, ekonomi sumber daya alam, itu adalah bagian sebelum UTS, dan ekonomi lingkungan itu bagian sudah UTS. Itu umumnya terkait dengan bagaimana hubungan antara ekonomi dan lingkungan terkait di mana proses konsumsi dan produksi atau aktivitas ekonomi di dalam perekonomian menghasilkan residu yang akhirnya di-generate kembali ke alam. Begitu kira-kira. Nah, dari beberapa hal bisa kita tarik sebenarnya dari diagram ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi, ya. Atau bisa juga sering juga disebut dengan the first law of thermodynamics. Okay. The first law of thermodynamics itu bilang apa yang diambil dari alam oleh perekonomian M itu pada akhirnya harus sama dengan apa yang di-discharge. Nah, ini hukum the first law of thermodynamics. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa substitusikan sehingga kita bisa samakan bahwa bisa juga kita artikan sebagai M itu adalah setelah melalui proses, ya, setelah melalui proses diambil di sini, masuk ke sini, si M ini masuk ke produsen, itu kan menghasilkan dua hal, ya. Goods, G, ya, dan juga residual atau RP. Jadi M itu adalah G plus RP. Oke. Nah, berapa yang di-discharge? Itu ya pada akhirnya tergantung dari berapa yang di-recycle. Jadi kalau kita kurangkan ini dengan ini di-recycle ini, dengan yang recycle yang ini, itu akan sama dengan M. Jadi RP dikurangi RPR minus RCR. Ini sama hasilnya. Jadi ini cara lain melihat hukum dari the first law of
thermodynamics. Cuman yang penting dari gambar ini adalah kalau kita concern dengan apa yang kita discharge ke lingkungan, bagaimana caranya kita mengurangi discharge ke lingkungan? Ya, ada beberapa cara. Ya. Cara yang paling gampang adalah tentunya kita kurangkan G-nya, misalkan. Kita kurangi. Jadi reduce G. Bagaimana reduce G? Ya memang susah. Kita reduce G itu berarti kita mengurangi konsumsi, kita mengurangi jumlah penduduk, itu reduce G. Tapi selain itu tentu ada cara lain. Cara yang kedua adalah efisiensi dalam produksi supaya kita bisa mengurangi residualnya. Terus dari produksi. Jadi kita membuat teknologi yang lebih bersih, ya? Yang lebih efisien, tidak ada sisa-sisa atau tidak ada waste yang banyak. Cara yang ketiga itu adalah dengan meningkatkan recycling activity, recycle more. Jadi itu kira-kira langkah yang bisa kita lakukan. Melihat diagram ini, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu banyak memberikan discharge terhadap lingkungan.